Merry Christmas, selamat Natal. Make sure pastikan saudara sudah pegang roti dan anggur. Saudara, kita tidak akan terjebak dalam rutinitas karena ini surat cintanya Tuhan buat kita. Saudara tahu surat cinta itu makin dibaca makin lusuh tetap indah saudara-saudara ya. Itu sebabnya ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Alkitab berkata setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, tapi setiap kali, artinya dalam sehari pun engkau bisa melakukan berkali-kali. Karena ini bukti cinta Tuhan buat kita. Yang kita ingat adalah kebaikannya, yang kita ingat adalah anugerahnya, yang kita ingat adalah perbuatannya yang luar biasa. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mulai. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, kepada kita semua. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Tuhan menyerahkan tubuh yang tidak ada kanker dan Tuhan ambil tubuh yang ada masalah. Tuhan menyerahkan tubuh yang sempurna dan mengambil semua penyakit turunan kita. Bapak, ini dokter berkata penyakitku gak bisa disembuhkan karena ini turunan, ini dari darah. Dengarkan, termasuk penyakit turunan sudah Tuhan ambil dan dia berikan yang terbaik buat saudara. Setiap kali kamu melakukannya, apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Artinya ini bukan peraturan gereja, bukan pendeta-pendeta rapat supaya ada kegiatan di gereja, ayo lakukan ini, tidak. Tapi ini Tuhan yang memerintahkannya. Jadi Bapak Ibu, ini pemberian Tuhan, perbuatan Tuhan bagi kita semua. Mari kita angkat roti. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Ini bukti kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, supaya hari ini kami bebas dari rasa bersalah. Kami bebas dari semua penyakit. Tidak ada yang pukul jidat di tembok lagi. Tidak ada yang mempersalahkan diri lagi. Karena Tuhan sudah mengambil, Tuhan sudah mengambil tubuh kami yang terpecah. Jiwa yang terpecah dengan tubuh. Roh yang tidak akur dengan jiwa. Tapi hari ini kami punya Tuhan yang sudah memberikan kami satu keharmonisan yang dikerjakan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu oleh cinta-Mu. Kami angkat juga roti buat keluarga kami, sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi. Ada di Profita mungkin, ada di Dua, ada di Medan, ada di Jakarta. Yang terbaring di rumah sakit sementara kami beribadah hari ini. Kami berkata oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Percayakah engkau bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Tuhan, kami percaya tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Dan kami tahu semua intimidasi, rasa bersalah, rasa malu kami sudah diambil oleh Tuhan. Yang ada kepala kami tegak dan berkata kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam darah ada nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Hari ini kami punya pikiran yang baru, pikiran Kristus. Kami punya perasaan yang baru yang tidak mengasihani diri lagi, perasaan Kristus. Kami punya kehendak yang bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan di dalam kami. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian baru? Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Aku akan. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. 2025 perbuatan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa. Kami minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami menyambut firman Tuhan dengan berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
Bagi Tuhan percaya. Bagi amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan percaya. Ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Thank you rekan-rekan. Thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, hidup kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Apapun kata orang, bukanlah keputusan, bukanlah yang menentukan hidup kita. Karena Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, bagiku sedikit sekali artinya jika aku dihakimi oleh manusia, atau pengadilan manusia, atau diriku sendiri. Ada 4 sumber yang bisa menilai diri kita. Yang pertama, kata orang. Yang kedua, pengadilan manusia. Satu kampung, satu kota sudah menjudgment saya seperti ini. Yang ketiga, diri kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa menilai, kenapa aku bodoh sekali, kenapa aku ini lelet sekali. Tapi ada yang keempat, yaitu Tuhan. Tidak peduli apa yang 3 bilang, tapi Tuhan berkata, engkau sangat berharga di mataku. Aku mengasihi engkau tanpa syarat, unconditional. Dan ini yang harus kita pegang. Sehingga kita bisa bilang begini, hidupku hanya ditentukan. Bisa bilang amin? Hanya perkataan Tuhan yang menentukan hidup kita. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Ada yang perlu dibuang, ada yang perlu dijauhi. Saudara, jauhi imbi karena lagi macet. Kita nggak mungkin angkat imbi buang di laut, saudara-saudara ya. Imbinya yang harus, nah tahyul itu di mana-mana ada. Tiap negara, tiap bangsa itu punya tahyul sendiri-sendiri. Ya, di Jawa ada tahyulnya, di Manado ada tahyulnya. Orang Jawa dan tahyul itu kadang-kadang tidak menentukan kenapa tahyul orang Jawa beda dengan tahyul orang Manado. Jadi kalau kita bangun di atas tahyul, itu tidak berlaku buat orang lain. Tapi firman Tuhan berlaku di seluruh bumi. Di Jawa kalau kita tabrak kucing sial, makanya kucing itu raja di jalan. Kalau dia menyeberang semua orang harus rem. Tapi di Manado, saudara, kucing yang harus rem karena orang akan tabrak dia, saudara-saudara. Kalau kucing tidak rem, habis dia, saudara. Jadi apa yang berlaku di Jawa tidak berlaku di Manado. Bapak Ibu, di Manado itu kucing punya semua rule nomor 1 untuk paguyuban kucing yang ada di Manado, jangan berani di pinggir jalan karena nyawamu terancam. Betul tidak? Tapi di Jawa orang lebih memilih tabrak orang yang di pinggir jalan daripada tabrak kucing yang menyeberang. Dan kalau dia tabrak kucing yang menyeberang, kucing yang mati, mobilnya cepat-cepat dijual, sial. Tapi di Manado saya termasuk orang yang pernah menabrak kucing dulu. Pulang KKR malam-malam nak bawa belakos di belakang jemaat berteriak, Pak Pendeta ada berkat di depan. Rupanya di depan gelap kan, kalau kucing punya mata kena lampu itu kan hijau tuh. Dia bilang apa itu, ada berkat di depan itu Pak di pinggir jalan. Apa itu? Sudah tabrak saja, ternyata kucing saudara-saudara ya. Dan waktu kita tabrak mereka bilang haleluya, jangan bilang-bilang orang, nanti tidak cukup ini saudara-saudara ya. Jadi tidak boleh dikasih tahu orang-orang. Dan mobil itu masih ada sampai hari ini. Karena tahyul tidak menentukan hidup kita. Amin. Biasanya kalau orang hamil, jangan lupa, kamu lagi hamil kan? Ada peneti, kalau peneti tidak ada obeng bolehlah. Pokoknya semua-semua, sampai saya pikir ini kepala atau toko bangunan, saudara-saudara ya. Yang macam-macam, ingat-ingat. Padahal baru habis gereja, saudara-saudara. Baru habis ibadah. Di gereja dia berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tapi begitu keluar gereja, semuanya ambiar. Bilang kiri kanan, orang itu tidak ada di ruangan ini. Haleluya. Jadi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Apa kata Tuhan itu yang kekal sampai selama-lamanya. Makanya Paulus berkata kepada orang di Roma dalam Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Intimidasi, rasa bersalah, rasa tertuduh tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan. Tidak bisa mengalahkan penyertaan Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah
Nanti ayat 32 yang tadi malam saya sempat singgung. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi telah memberikan bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. 32. Katakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang telah memberikan bagi kita. Ini tadi malam saudara. Ya. Bagaimana mungkin, semua bilang bagaimana mungkin. Jadi kalau Tuhan menahan berkat buat saudara berarti Yesus Kristus lebih rendah daripada berkat. Tidak mungkin. Semua bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi buat saudara berarti Yesus Kristus lebih rendah daripada promosi. Kalau Tuhan menahan kesembuhan buat saudara berarti kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Makanya dia akan mengurniakan segala sesuatu. Karena yang terbaik sudah diberikan bagi kita bersama-sama dengan dia. Saudara, coba Rocky F. Ya. Ini open court aja ya. Kalau iblis bilang kau tidak mungkin sembuh, kau bilang begini, itu tipu. Kau penyakit ini, penyakit turunan, jadi ya bersabarlah sampai engkau masuk ke liang kubur, tidak akan sembuh. Bilang begini, itu dusta. Coba semua bilang, itu dusta. Ya toh? Kalau iblis berkata engkau tidak mungkin diberkati, otak jongkok kayak begini, tidak mungkin diberkati. Bilang begini, itu dusta. Amin. Karena Daud itu belum sekolah militer, bahkan diragukan kemampuannya ketika diwawancara oleh Yoab. Karena informasi ada orang yang ingin melawan Goliat, timun dapat kedengaran sampai di telinga Saul. Lalu coba interview dulu, ada yang mau lawan. Begitu Daud datang, kecil, mungil, pipi masih merah-merah. Dan Saul mungkin berkata dalam hatinya, jangan-jangan orang ini tadi malam putus cinta ini. Karena tidak mungkin dia bisa melawan raksasa yang itu. Tapi karena tekad yang kuat daripada Daud, akhirnya oke, interview, wawancara. Kamu siapa? Daud. Pekerjaan? Gembala. Pengalaman perang? Afghanistan, Ukraina, Rusia, Sarajevo. Saya ini penggembala domba dan kalau ada singa atau beruang yang mengejar domba gembalaan saya akan kejar domba itu. Saul berkata, coba periksa kejiwaannya dia ini. Jangan-jangan ini orang ODGJ. Karena di dalam kenyataan faktanya yang kejar itu singa, bukan orang yang kejar singa. Tapi dia bilang dia kejar singa. Jangan-jangan dia ODGJ, sudah ya, orang dengan gangguan jiwa. Terus saya lanjutkan. Ini mungkin fiksi nih. Dan kalau singa atau domba itu menerkam anak domba, saya akan pegang janggutnya. Pegang janggut singa, saya akan robek mulutnya dan mengeluarkan anak domba itu. Dan saya akan bunuh baik singa maupun beruang, sudah saya habisi. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini akan saya bunuh, akan saya kasih makan mayatnya kepada burung-burung di udara. Karena rasa kasihan dan frustasi si Saul ini mewawancarai. Dia bilang, oke. Kalau begitu pakai saya punya perlengkapan perang. Dikasihlah ketopong, dikasihlah baju sirap, dikasihlah pedang. Saudara tahu waktu Daud goyang-goyang kepala, ketopongnya tinggal di tempat karena kebesaran. Waktu Daud berjalan, itu pedangnya nyangkut di tanah karena lebih panjang daripada Daud. Akhirnya dia copot dan dia berkata begini, aku tidak bisa pakai ini. Berhentilah meniru gaya orang. Masing-masing saudara punya warna tersendiri yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Bisa bilang amin? Saya ingat ketika ada hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di Indonesia. Wow, waktu dipakai Tuhan itu orang-orang yang lulus dari sekolah teologi mulai niru gayanya. Saudara, Tuhan colong. Ya, gayanya Tuhan tolong dari Tuhan colong. Saudara. Karena dia pikir ada urapan dalam Tuhan colong. Bukan di situ. Bisa bilang amin? Orang Filistin yang tidak bersunat ini akan aku serahkan kepada burung-burung di udara. Kenapa? Karena aku datang dengan nama Tuhan, bukan datang dengan gaya orang. Aku datang dengan nama Tuhan. Dan Daud memenangkan pertempuran itu. Siapakah lawan kita? Tuhan tidak mungkin menahan berkat buat saudara. Kadang-kadang bukan keadaan kita yang dirubah.
Tapi hidup kita atau hati kita yang dirubah. Ada saatnya keadaan dirubah. Pasal 3 dari kitab Daniel dan pasal 6. Ini dua persoalan. Yang satu dirubah orangnya, dibekali orangnya. Yang satu keadaannya dirubah. Daniel ketika masuk ke dalam gua singa. Singa-singanya dibuat bungkam. Tidak bisa memangsa Daniel. Tetapi waktu Sadrak Mesak masuk ke dalam dapur api. Apinya tidak dibuat suhu rendah. Apinya tidak dipadamkan, tapi orangnya diberikan perlindungan. Amin. Saudara-saudara, tetap fokus aman, saudara-saudara ya. Tetap lihat Tuhan. Saya ingat begini, satu ketika ada seorang ibu yang berkata begini. Saya sudah tidak lagi akan beribadah di gereja ini karena semua orang di jemaat ini tukang gosip. Oh, begitu kah? Jadi Pak Pendeta, ini kali terakhir saya ibadah di sini. Lalu pendetanya berkata begini, sebelum engkau akan tinggalkan tempat ini, bolehkah saya memberikan kepadamu tugas terakhir dengan senang hati? Lalu apa yang terjadi? Pendeta ini berkata, coba kamu bawa secangkir kopi yang penuh ini dengan ada tatakan di bawahnya, keliling satu kali jemaat yang lagi beribadah ini, tanpa satu tetes pun tumpah di piring atau tatakan. Oh bisa. Lalu dia mulai jalan, waktu goyang stop. Jalan, fokusnya pada kopi ini jangan sampai tumpah. Akhirnya beberapa menit kemudian dia kembali ke putaran dari ke awalnya dan berkata, Pak Pendeta, sudah saya kerjakan dengan baik dan periksalah tak ada satu tetes pun kopi yang jatuh di tatakan. Lalu pendeta ini bertanya, kok ada dengar orang bicara apa tadi? Tidak ada. Kok ada dengar gosip atau tidak? Tidak ada. Padahal orang lagi bicara-bicara banyak nih. Ya saya terdengar karena saya fokus di kopi ini. Nah waktu kita fokus kepada Tuhan, semua pembicaraan itu tidak akan mengubah hidup kita. Anak-anak bisa main di belakang kah? Iya toh? Ya oke, thank you. Tuhan berkati. Nanti sebentar habis ibadah, ketong foto rame-rame di sini. Mantap, puji Tuhan. Tuhan berkati. Tepuk tangan dulu. Untuk anak-anak yang manis. Saya tetap berkata ini anak-anak yang manis. Karena beda saudara ya. Kalau kita berkata ini anak nakal, itu jadi label buat dia saudara. Tapi Tuhan, kamu anak yang manis. Saya berikan contoh. Biasanya kalau orang tua kita kedatangan tamu, kesempatan anaknya mengeluarkan unek-unek yang selama ini tidak bisa dia keluarkan. Dia lompat sana, lompat sini. Dan biasanya orang tua ngomong begini, anak ini memang nakal Pak. Nah itu memberikan label akan sangat berbeda kalau sudah berkata begini, anak papa, anak yang manis. Masih lompat sana, lompat sini. Tetap ucapkan berkat. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Anak mama, anak yang dengar-dengaran. Jangan bilang ini, tunggu ya. Tamu pulang kopi jangan. Anak papa, anak. Dan konsekuen saudara ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak bisa dipercaya karena perkataan mulai dari orang tua. Misalnya orang tua punya uang hilang, 3 anak dikumpul. Lalu dia bilang mengaku sudah, papa terakan hukum asal kau mengaku. Tangan kanan pegang rotan sambil mulut berkata, papa terakan hukum kalau kau mengaku. Lalu dong baku singgul. Aku sudah. Karena don 3 sudah tahu siapa yang ambil. Aku sudah. Tiba-tiba ada yang angkat tangan pelan-pelan. Begitu tangannya diangkat, yang 2 dipinggirkan, yang angkat tangan dihajar. Sejak hari itu dia tidak akan percaya bahwa pengakuan adalah penyelesaian. Bagi dia pengakuan adalah hukuman. Jadi kalau dia kerja di kantor sudah ketangkap basah pun masih ngeles karena dia tahu dapat hukuman. Padahal pengakuan bagi Tuhan adalah penyelesaian. Amin. Jadi jangan pernah hukum orang yang mengaku juga. Ibu-ibu yang tulis di kertas kebutuhan tapi belanja baju, jangan dihukum kalau dia mengaku, saudara-saudara ya. Jangan dihukum. Yang ditulis minyak, beras, gula, tapi begitu lewat di toko baju, Pak sebentar 1 menit saja, mama terbeli cuma lihat. Begitu masuk dia bilang, aduh warna merah ini belum saya punya. Waitersnya datang kasih tambah gas lagi, ibu tinggal 1. Kalau ibu ngambil, akhirnya Pace tanya, mana gula, mana beras yang kau beli? Sorry, saya beli baju. Dan kalau dia mengaku peluk dia,
I love you. Bukan untuk kesalahan belinya, tapi pengakuannya, saudara-saudara. Karena pengakuan itu sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Pasti ibu-ibu yang amin lebih kencang, saudara-saudara. Karena pengakuan itu berkat, jangan pernah hukum. Dasarnya, saudara-saudara, di Ambon ini ada kasus. Ibunya sama anaknya pergi belanja karena takut pengakuan pasti akan masalah. Dia bilang begini sama anaknya. Jangan bilang papa kalau mama ada beli baju. Jadi kamu lewat depan bawa belanjaan dari pasar, nanti mama lewat belakang. Tapi tolong jangan bilang papa. Anak ini akan berkata, oh hidup itu begini ya. Nanti dia nikah, dia jadi cum laude dalam mata kuliah itu, saudara-saudara ya. Dia akan ahli dalam mata kuliah itu. Kenapa? Orang tua telah memberikan dia kuliah sejak dari kecil. Bisa bilang amin. Jadi kadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tapi Tuhan mengubah hati kita. Ada saatnya singa-singa dibuat kenyang, tidak bisa memangsa Daniel. Tapi ada saatnya apinya tetap panas, tapi orangnya diberikan perlindungan. Jadi tidak selalu keadaan dirubah, kitanya yang dirubah. Saya ingat satu ketika ada seorang anak, seorang cucu yang setiap Natal liburan bersama dengan omanya atau neneknya. Dan dia punya kelereng kesukaan yang selalu ikut dia kemanapun dia pergi. Nah waktu di rumah oma yang begitu banyak perabot di dalam rumahnya. Dia main-main kelereng ini, lari masuk di bawah perabot-perabot. Dan mereka cari kelereng itu di malam di mana kelereng itu hilang. Sampai angkat meja, angkat lemari, angkat kursi. Tidak ketemu. Akhirnya karena sudah capek, oma bilang begini, nenek bilang begini, cucu, nanti besok saja baru kita lanjutkan ya. Karena besok kita harus bangun pagi karena ada ibadah. Oma sudah capek. Iya oma. Besok pagi cucunya bangun duluan, duduk di meja makan, minum teh sambil makan roti. Mukanya berseri-seri, omanya bangun belakangan. Lalu lihat cucunya muka berseri-seri, langsung dia tebak. Pasti kelerengmu sudah dapat ya? Belum oma. Loh kenapa mukamu berseri? Tuhan sudah robah hati saya, tidak terlalu ingin kelereng itu lagi. Kadang-kadang hati kita yang dirubah, bukan keadaannya yang dirubah. Katakan amin. Kayaknya Tuhan belum jawab. Saudara, bukan Tuhan belum jawab. Kadang-kadang dia jawab dengan mengubah kita. Ada saatnya singa yang dirubah. Ada saatnya Daniel yang diberikan perlindungan. Ya, Tuhan kita yang dirubah, kita yang diberikan perlindungan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasalnya yang ke-12. Berubahlah oleh pembaruan budimu, ayat yang kedua. Ayat 1, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Lanjut, apa yang baik. Yang kedua, apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, dan yang sempurna. Ada di layar ya. Yang berkenan, manakah kehendak Allah? Sambung, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya berdoa 2025, saudara dapat yang baik. Naik level kedua yang berkenan. Kalau boleh yang sempurna. Karena kita dituntun oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak selalu keadaan kita yang dirubah. Kitanya yang dirubah. Saya ingat di hari Natal ada 2 cucu yang selalu tinggal dengan neneknya atau omanya. Dan omanya selalu berkata, Cuk, kalau mau minta apa-apa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjawab doa kita. Iya nek, di malam Natal yang syahdu, kedua cucu ini mulai memanjatkan doa. Dan cucu yang tua berdoa dengan syahdu, hampir tidak kedengaran. Tuhan berkati aku. Aku rindu sekali punya iPad yang baru di tahun baru nanti. Amin, ambil gak kedengaran. Begitu cucu yang muda, yang kecil berdoa, dia berdoa seperti orang gila, seperti pendeta Nobel khotbah tidak pakai mic, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus! Kaget kakaknya. Pokoknya saya minta Natal kali ini sepeda terbaru. Tuhan jawab doa saya. Begitu amin dia bilang, adik, kau ini berdoa kayak orang gila. Terus saya berdoa keras-keras kayak orang gila. Tuhan itu tidak tuli. Betul, Tuhan tidak tuli tapi nenek tuli, saudara-saudara ya. Artinya dia berdoa di telinga nenek, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti berdoa di telinga orang. Berdoalah kepada Tuhan yang dapat menjawab melebihi apa yang kita minta dan pohonkan. Orang-orang itu makan sampai kenyang. Semua bilang sampai kenyang. Dan ada sisa 12 bakul. Artinya
supply itu bukan Tuhan yang hentikan, tapi orang-orang itu yang hentikan. Sudah sekenyang, Tuhan sekenyang. Sisanya ada 12 bakul. Saya pergi pelayanan di Manado, begitu masuk di tempat pelayanan di sektor, di Wake, di Kolom. Yang pertama kali disalami, kemudian dibagi kantong kresek. Saya tanya ini untuk apa? Oh, di akhir ibadah ada ritual bungkus-bungkus. Untung kau kasih tahu dari awal. Kalau tidak saya akan berdoa kami ikat dan patahkan roh bungkus, saudara-saudara ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa roti itu tidak bisa cukup. Karena orang Indonesia tidak ada di sana. Sebab kalau Indonesia ada, sebelum ibadah dong sebungkus, saudara-saudara ya. Ya kadang-kadang sebelum ibadah ritualnya sudah dijalankan. Bungkus dulu. Aduh, ada balapis, ada panada. Aduh, ini kalau orang lain dapat, kita terdapa. Menyesal, bungkus dulu sebelum ibadah. Jadi itu seperti saya. Saya dulu pembantu dari ayah saya. Ayah saya seorang majelis gereja. Dan setiap bulan saya harus mengantar yang namanya warta jemaat. Warta jemaat itu daftar ibadah sepanjang bulan. Nah, saya sudah hafal ini Wake atau wilayah atau sektor ayah saya sudah hafal. Dan sudah tahu, tiap kali saya antar ini daftar ibadah atau jadwal, saya mulai periksa. Mana keluarga yang konsumsinya mantap. Saya sudah hafal, saya suka standar. Ini tidak boleh, biar ada PR, saya kasih tinggal PR. Saya akan datang di ibadah ini. Jadi sudah lihat betapa berdosanya pendeta ini dulu, saudara-saudara ya. Saya pergi ibadah bukan untuk dengar firman, tapi untuk tunggu lagu nyanyian rohani nomor 111 naik. Tuh, tinggal sertaku kawan yang kudus. Tinggal sertaku kawan yang telah. Padahal itu lagu diambil dari Injil Lukas pasal 24, 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, hari sudah malam, singgahlah Tuhan. Nah, lahirlah lagu tadi itu, tinggal sertaku kawan yang kudus. Kenapa saya tunggu lagu ini? Karena rata-rata pada waktu itu ibadah selalu diakhiri dengan lagu ini. Jadi kalau lagu ini naik, biar saya mimpi, sapu saraf sudah terbiasa, saudara-saudara ya. So connect frekuensinya sudah sama, sudah. Saya pasti bangun, kenapa? Sesudah lagu ini, konsumsi akan keluar, saudara-saudara. Jadi saya ini bukan dengar khotbah, motivasi, ada duduk sama-sama, tapi motivasi berbeda. Orang bisa melakukan hal yang sama, tapi memiliki motivasi yang berbeda. Ketika kucing mengejar tikus, dua-dua lari. Kucing lari, tikus juga lari. Tapi motivasinya beda. Kucing lari karena rasa lapar memangsa tikus. Tikus lari karena menyelamatkan nyawanya, terancam. Jadi dua-dua melakukan perbuatan yang sama, tapi motivasinya beda. Saya bisa ada di ibadah, tapi motivasi saya beda. Bukan untuk dengar firman, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk tunggu lagu tinggal sertaku dinyanyikan. Saya buka mata dan siap-siap untuk menerima layanan konsumsi. Itu saya, saudara. Hari ini jadi pendeta. Artinya kegagalan kita di masa lalu tidak menghalangi Tuhan untuk memberkati kita hari ini. Berhenti tertuduh, berhenti rasa bersalah. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Yang setuju katakan amin. Bapak, tapi ini manusia satu paling kurang ngajar. Saya terbisa lupa di pemuka tiap kali saya duduk sembahyang tutup mata. Di pemuka muncul terus. Dan saya mulai minta anugerah Tuhan. Aku tengking wajah ini pergi dalam nama Yesus. 5 menit dia pergi, balik lagi. 5 menit berhenti tengking orang yang menyakiti saudara. Mulailah memberkati mereka. Setuju katakan amin. Masa orang kayak begitu kita berkati, dengar sudah saya lanjutkan dari kemarin dan minggu lalu, memberkati, mengucap syukur, menarik kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Bisa bilang amin? Yang kedua, mengucap syukur, mengizinkan Tuhan mengubah keadaan kita menjadi keadaan kemenangan. Yang ketiga, mengucap syukur itu membuat kita, memberikan kita kekuatan untuk pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dan kita bisa mengambil menjara berkat yang sudah Tuhan siapkan dengan luar biasa. Kembali kepada Matius pasalnya yang kedua. Apa yang ditulis di sana, tadi malam saya sudah ajak saudara untuk membacanya. Maka terkejutlah Herodes dan juga orang-orang yang ada di Yerusalem. Herodes terkejut karena kompetitornya sudah lahir. Di manakah dia raja? Terkejut. Lalu orang-orang Israel terkejut karena ini kabar sukacita. Sebab setiap hari mereka berkata kepada Herodes, nanti kalau Mesias datang kau tampias. Nanti kalau Mesias datang kami bebas, dia akan mengalahkan musuh-musuh. Jadi yang satu terkejut karena kompetitor lahir, yang satu terkejut karena pembebasan telah tiba. Lalu ayatnya yang keempat. Lalu dikumpulkan
dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan datang. Semua jawaban atas pergumulan saudara ada di kitab ini. Sudah tahu Mahatma Gandhi seorang yang sangat senang dengan khotbah Yesus, teristimewa khotbah di bukit. Dia baca Injil, dia tidak ada orang, dia bilang tidak ada filsuf yang lebih hebat dari dia, masih menganggap Yesus begitu. Kata-katanya begitu luar biasa dan rasa penasaran yang begitu tinggi akhirnya satu waktu mendorong dia untuk pergi ke gereja. Dia bukan orang Kristen, dia orang Hindu. Lalu dia pergi, pada waktu itu India dijajah oleh Inggris. Lalu sampailah dia di sebuah gereja orang Inggris, gereja orang kulit putih. Begitu sampai di halaman gereja, di depan pintu, di gerbang gereja, pendeta bertanya, engkau mau kemana? Saya mau ke gereja. Mau ngapain di gereja? Saya sangat tertarik dengan khotbahnya Tuhan Yesus. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Dan saya datang ke gereja ini untuk lebih mengenal dan lebih memahami siapa itu Yesus. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini pendeta lihat Mahatma Gandhi dari kepala sampai ke kaki, kaki sampai kepala, dan dia berkata begini, sebelum engkau tahu cara berpakaian yang baik, jangan injak gereja ini. Kenapa? Karena tipikal orang India sederhana. Kepala pelontos, cuman pakai serban di badan, lah kaki nyeker. Jadi dia bilang, sebelum engkau tahu cara berpakaian yang baik, jangan pernah datang di gereja ini. Saudara, dia pulang dengan kecewa. Dan di akhir hidupnya dia tulis autobiografi. Saya senang dengan Yesus, tapi tidak tertarik dengan orang Kristen. Seandainya waktu itu mereka tidak melihat watak, tidak melihat suku. Kenapa? Ada sektarian yang luar biasa. Bahkan mereka tunjuk kalau kau mau pergi, sana ada gereja orang kulit hitam. Bukan di sini tempatmu. Tuhan mempersatukan kita semua di dalam kasih-Nya. Yang setuju katakan amin. Jadi mari kita mengasihi satu dengan yang lain tanpa pandang ras, tanpa pandang strata. Karena kabar kesukaan bagi seluruh bangsa turun di strata yang paling rendah, yaitu gembala. Terkenal kasar, suka berkelahi, dan kesanalah berita tentang keselamatan disampaikan. Hampir semua instansi yang saya khotbah selama Natal ini, saya selalu berkata, tolong tahun depan kalau kau bikin Natal, tambah lagi satu lilin di depan. Jangan cuma CEO, jangan cuma asisten manajer, jangan cuma direksi. Taruh juga office boy, security untuk pasang lilin. Kenapa? Kopu kantor bisa aman, karena ada security yang berjaga-jaga setiap malam. Orang rendah, tapi menentukan keberhasilan. Kita tidak tahu, kita lagi tidur, mereka lagi kejar-kejaran dengan orang mabuk. Mereka lagi kejar-kejaran dengan pencuri. Kita bangun pagi hari pergi ke kantor, laptop kita masih ada, kabel-kabel masih tersedia. Semua karena ada orang yang berjaga-jaga. Gembala ini bukan owner daripada domba, mereka hanya penjaga. Tapi mereka bertanggung jawab. Bapak Ibu yang ada di strata rendah, jangan kecewa. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Engkau akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Lalu pulanglah mereka dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas pasal 2 ayat 20 mencatatnya. Sukacita yang luar biasa. Haleluya. Saya berdoa di hari Natal ini, saudara tetap bersukacita walaupun apa yang saudara harapkan belum terjadi. Karena tadi tidak selalu Tuhan menjawab atau mengubah keadaan. Tuhan juga bisa mengubah hati kita. Sehingga kita bisa bersyukur atas apa yang kita terima. Amin. Beberapa tahun yang lalu ada jemaat yang datang, Pak Pendeta tolong berdoa. Ini di awal Desember, THR belum cair-cair. Saya bilang, ucapkan syukur. Ucapkan syukur minggu berikut. Bapak kita semua mengucap syukur, belum cair. Ucapkan firman. Ucapkan firman. Bapak kita ucapkan firman, belum cair-cair lagi. Ini sudah ke-25. Saya bilang, jangan bicara buat Tuhan, bicara buat gunung. Mereka mulai bicara, gunung apa? Pelit. Gunung pelit. Kami patahkan dalam biar semua dicairkan tepat pada waktunya. Sampai lewat 25, tercair-cair, saudara-saudara ya. Akhirnya saya bilang begini, semua pasti baik. Rocky itu, saya bilang, ayo kita nyanyi lagu ini, karena pasti Tuhan punya rencana baik. Lalu kita sama-sama nyanyi, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku tiba-tiba ketenangan Tuhan turun dan dia bisa melewati bulan Desember Natal itu sampai kunci tahun tanpa THR yang cair-cair, saudara. Dan akhirnya cairnya 15 Januari. Saya bilang
itulah kebaikan Tuhan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta tolong jelaskan kebaikan Tuhan di mana kok cair tanggal 15 sementara saya butuh bulan Desember. Dengar, kalau dia cair sebelum Natal, maka semua THR-mu sudah jadi petasan dan bunga api dan kembang api. Tapi karena cair di Januari, tidak ada yang perlu kau beli untuk kembang api lagi. Itu bisa kau beli untuk sesuatu yang baik, bisa untuk yang bernilai, bisa untuk sesuatu yang jauh lebih berguna. Betul ke tidak? Kenapa? Karena kunci tahun itu anak punya uang susu angus di udara. Bang! 1 juta. Uang susu anak habis. Bang! 1 juta. Uang kuliah anak ditunda dulu. Kenapa? Karena yang menyala di udara itu lebih mahal daripada uang kuliah. Betul ke tidak? Saya pernah dengar ada orang kirim kontainer dan harganya ratusan juta hanya untuk 1 malam. For what? Tapi bersyukur Tuhan ikut mengontrol segala sesuatu. Ketika engkau bersyukur, bahkan waktu yang indah Tuhan bisa berikan dalam hidup saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11, He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua keperluan, semua masalah kita, jawabannya ada di sini. Seorang bapak dan anak pergi ke dealer mobil beli mobil. Tidak pakai kredit, tidak pakai finance, bawa uang cash. Bergepok-gepok uang ditaruh di meja kasir. Dan kasir hitung sampai mulutnya berbusa. Dan ketika uangnya sudah pas, tibalah penyerahan unit. Di depan mobil itu, petugas dealer memberikan kunci mobil dan sebuah buku yang namanya owner book, buku manual atau buku petunjuk. Dan ketika selesai foto, bapak ini baca buku ini, berkata begini, anak isi di laci mobil karena papa sudah tahu bawa mobil. Di buku itu bertuliskan, bacalah buku ini baik-baik sebelum Anda mengendarai kendaraan ini. Kasih masuk, tiap kali naik angkot, naik taksi, naik bis, bapak duduk di depan, mana kopling, mana rem, mana gas, bapak sudah tahu. Naik, anak ini juga mengerti mobil sudah, karena umur 18 tahun, jurusan otomotif di STM. Begitu keluar dari dealer, gigi 1. Memang gigi 1 kalau kita mulai jalan kan. 1 kilo pertama gigi 1 terus. Kilo kedua gigi 1. Kilo ketiga gigi 1 terus. RPM-nya tinggi sekali. Masih 1. Lalu anak ini tidak tahan, kepalanya kata dia bilang begini, Papa, over gigi 2 lagi, jangan gigi 1. Dengan muka yang meyakinkan dia bilang begini, anak kau bodoh, tunggu gigi 1 rusak dulu, baru over gigi 2. Nah saudara, karena dia tidak baca buku petunjuk, maka dia bisa salah. Kasih tahu di kiri kanan, jangan salah oper persneling. Harusnya oper persneling pengampunan, kita oper persneling balas dendam, sakit hati, baru berlomba lagi. Siapa yang paling lama sakit hati? Saya bisa lupa. Apa itu? 10 tahun lalu. 10 tahun lalu ada istri yang kepahitan dengan suami 17 tahun. Gara-gara hari pertama menikah, dia bilang kopu kangkung terenak, sapu mama bu kangkung lebih enak. Untung dia tidak bilang kenapa kau tidak menikah dengan mamamu saja. Saudara-saudara, mari di Natal ini kita bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang luar biasa. Baca buku petunjuk supaya kita bisa maju. Lalu dia memanggil para ahli dan mereka membuka Alkitab. Ada tertulis di Mika 5. Bethlehem, engkau bukan yang terkecil di antara kota-kota Yehuda. Daripadamu akan muncul Mesias atau Juru Selamat. Haleluya. Amin. Dokter vonis saya sudah bersaksi buat saudara yang ibu yang kena breast cancer di pagi hari, lalu sore dokter bilang mamogram untuk make sure dia di stadium berapa, lalu penyebarannya sudah sampai di mana. Antara pagi dan sore itu dia tulis di hasil diagnosa, apakah Kristus punya breast cancer? Dia tidak bermaksud menghina Tuhan, tapi dia mengimani sama seperti Kristus, demikian juga aku di bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Kalau sama seperti Kristus, berarti aku juga gak punya. Apakah Kristus punya breast cancer? Sore hari ketika di mamogram, dokter tidak menemukan apapun gejalanya. Sampai dia berkata begini, minta maaf, saya tidak tahu kamu mengalami mujizat atau alatku tadi pagi rusak. Tapi saya sudah periksa berulang-ulang, bersih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena buku petunjuk bisa menolong kita untuk opor persneling yang benar. Biarlah di sisa 2024 ini, kita akan menikmati hari-hari yang penuh kemenangan. Amin. Biarlah di sisa 2024 ini, menyongsong 2025, dengar Tuhan sudah mendahului kita sebelum kita sampai di 2025. Dia yang menciptakan waktu, dia tidak perlu berjalan dengan waktu.
Dia sudah ada di depan sebelum kita sampai di sana. Dia sudah ada di 2025 sebelum kita sampai di sana. Dan dia tidak tunggu dengan tangan kosong. Dia sudah reservasi padang rumput hijau, air yang tenang, jiwa yang disegarkan, dan tuntunan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Inilah waktu di mana kita berada. Mazmur 24, Allahku. Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah terjadi. Mazmur 24, kedatangan Raja kemuliaan nanti akan terjadi. Kita ada di Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Nikmatilah padang yang berumput hijau, air yang tenang, jiwa yang disegarkan, tuntunan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada tantangan? Ada. Tapi engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tadi malam di ibadah 2 saya berkata, Tuhan gembalaku yang baik, orang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, orang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar, orang ketiga. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya, orang ketiga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak tahu takut bahaya sebab engkau, orang kedua. Makin berat persoalan saudara. Tuhan tidak hadir sebagai orang ketiga, tapi hadir sebagai orang kedua. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Makanya dia disebut Immanuel. Aku beserta dengan engkau sampai kesudahan alam. Tuhan ada di dalam saudara. Doa Bapa kami untuk orang Yahudi. Tapi Yohanes 14, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Bapa kami dalam surga terlalu jauh. Tapi Bapa ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Jangan cari jauh-jauh, dia ada di dalam saudara. Pagi hari ini, inilah berkat Natal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengucap syukur membuka banyak berkat. Dan mari kita baca firman Tuhan. Karena jawaban-jawaban atas pergumulan kita ada di firman Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Saya tahu saudara sudah bersiap-siap untuk mengunjungi orang-orang yang sudah info buat saudara. Dan saya pastikan sebentar saudara juga menikmati sukacita yang luar biasa. Memang ini bedanya khotbah zaman Yesus dan zaman sekarang. Kalau dulu Yesus khotbah, dia yang ingat, jemaat belum makan. Kalau sekarang terbalik, jemaat yang ingat, pendetanya lupa. Cepat sudah pendeta sudah makan nih, kamu mesti bicara-bicara apa? Kira-kira begitu ya. Kalau dulu Yesusnya yang ingat, kasih mereka makan. Sebab telah 3 hari mereka mengikut aku. Yang ingat pengkhotbah. Kalau sekarang pengkhotbahnya yang lupa, jemaatnya yang ingat. Jadi Bapak Ibu saya pernah pimpin Natal, di kiri kanan meja prasmanan, di tengah-tengah jemaat. Mereka bilang, Bapak khotbah 30 menit. Begitu menit ke 25, dong lihat macam ini khotbah masih panjang. Ketua panitia bilang, seksi konsumsi, kasih bunyi piring-piring dan sendok-sendok yang ada di pinggir itu supaya pendeta tahu waktunya sudah game over. Waktu mereka kasih bunyi sama seperti hadirat Tuhan tambah gas, saudara-saudara ya. Saya tambah semangat, dong hilang akal. Dan hari itu mereka ingin sajikan sate panas-panas. Di luar sana mereka lagi bakar sate. Kemudian ketua panitia sudah putus asa, dia bilang, tarik itu meja yang lagi bakar sate, kasih masuk asap di dalam gedung supaya pendeta tahu mesbah sudah naik. Stop sudah khotbah sudah. Di sini tidak ada asap yang bisa dimasukkan, saudara. Tidak ada. Jadi tenang, tapi saya tahu waktu saya sudah selesai. Tetaplah bersuka cita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan 3 hari mereka tidak makan. 89 pasal dari 4 Injil. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 21, 89. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ada 89 pasal ini. Tak satu pun saya baca dari 89 pasal ini ada ayat yang berbunyi begini. Lalu sakit mahlah mereka semua karena 3 hari tidak makan. Tidak ada saudara-saudara ya. Kita ini 1 hari 3 kali makan, bahkan di Manado 5 kali makan. Mah semua. Sudah mah sombong lagi. Saya ini mah loh. Saudara-saudara, orang mah bukan karena terlambat makan. Terbukti mereka 3 hari enggak mah. Kita 1 hari 3 kali mah. Orang mah itu karena hati yang tidak dijaga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau cuma obat salah, karena banyak obat tidak manjur, saudara ya. Obat yang manjur, semangat yang patah, NIV bilang like a cancer, seperti kanker. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah hati yang bersuka cita. Amin. Karena hati yang bersuka cita, seluruh metabolisme tubuh pun ikut bersuka cita. Dari wals,
naik ke metal tidak perlu pakai warming up di pagi hari. Kalau saudara ingat ada tetangga yang menjengkelkan start motor, betul tidak? Pagi-pagi kan duk, dak, dak. Nah untuk dari waltz naik ke metal kan mesti jogging, warming up sedikit lari-lari. Tapi ini dari waltz bisa langsung metal. Duk, 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 duk. Kenapa? Karena hati yang penuh dengan kebencian. Hari ini jangan jadi Herodes yang sakit hati, yang kecewa dan mau bunuh karir orang lain. Tapi jadilah seperti Kristus yang mengangkat murid-murid dan berkata kamu akan buat sama seperti saya. Bahkan lebih daripada itu kalau kamu percaya. Tuhan memberkati, selamat hari Natal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulia, sembah Raja, mulia bagi Yesus. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, sama-sama mulia. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya dari surga. Juru selamat, makanya engkau bisa bersuka cita karena dosamu sudah diampuni. Engkau bisa bersuka cita karena kutukmu sudah dibatalkan. Engkau bisa bersuka cita karena pengampunan sudah diberikan. Dan engkau adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Kami percaya kami adalah penerima anugerah Tuhan. Engkau telah mengerjakannya di kayu salib dan hari ini kami terima kemenangan. Hari ini kami punya tubuh yang sehat. Orang-orang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang menyaksikan lewat live streaming, dengarkan apapun penyakitmu, Tuhan sudah sembuhkan. Ada beberapa orang yang bergumul dengan migrain yang tidak pernah hilang. Hari ini Tuhan sudah menyembuhkan migrain saudara. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, haleluya. Yang punya penyakit asma, dengarkan, jangan pulang pakai lift, turun tangga naik lagi, asmamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beberapa waktu yang lalu, lutut saya bermasalah ketika saya menyetir kurang lebih 18 jam. Tapi saya berkata, hei lutut, oleh bilur-bilus engkau sudah disembuhkan. Dan hari ini saya
saya bisa melompat, bisa bergirang. Tak ada pun rasa sakit, tak ada pun rasa sendi-sendi yang nyeri. Karena Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kemenangan, sudah menerima kesembuhan. Ingat, waktu engkau memberikan waktu di rumah Tuhan, engkau akan menuai panjang umur. Menabur waktu, menuai panjang umur. Engkau berdiri bertepuk tangan, memuliakan Tuhan, menabur kekuatan, menuai kesehatan. Dan siapkan persembahan saudara. Karena kita akan menabur berkat, kita akan menuai kelimpahan. Limpah dalam pikiran, limpah dalam ketenangan, limpah dalam hikmat, limpah dalam sukacita. Sehingga engkau berkelimpahan dalam pelbagai macam kebajikan. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Tuhan, Engkau yang berikan benih untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Di meja kami tidak akan kekurangan roti hikmat, roti ketenangan, roti kesembuhan, roti sukacita. Bahkan roti promosi Tuhan siapkan bagi kami. Banyak di antara kami yang akan menaikkan kenaikan yang tidak masuk akal. Posisi akan dapat dulu, pangkat menyesuaikan. Posisi akan saudara dapatkan karena Tuhan mengangkat saudara, pangkat menyesuaikan. Yusuf narapidana diberikan posisi, pangkat disesuaikan, SK disesuaikan. Orang kedua sesudah Firaun dikasih posisi dulu, SK-nya menyusul. Saya berdoa, saudara akan mengalami di tahun 2025 kenaikan yang tidak masuk akal, di mana posisi dulu baru penyesuaian dengan pangkat saudara. Yang percaya katakan amin. Dan waktu kami menabur, kutuk kemiskinan ketamakan dipatahkan. Kami jadi orang yang merdeka dalam mengelola keuangan. Dalam nama Yesus, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Saja. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sama-sama katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Saudara-saudara, sementara saudara memberi, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Minggu depan kita masih ada di tanggal 29 di hari Minggu, hari ini hari Rabu. Dan tanggal 31 kita akan ibadah 2 kali, jam 6 dan jam 8. Yang masih kerja di kantor sudah bisa ambil yang jam kedua jam 8. Dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Dan kita akan memberikan ucapan syukur 366 hari. Tuhan pimpin kita dan kita akan mendengar dan kita akan mendapatkan tema atau nama 2025. Lalu tanggal 1 hari Rabu, bawa minyak saudara. Mau minyak telon kah, mau minyak bimoli kah? Karena minyak ini biasa saja, nanti didoakan. Baru kita pakai untuk mengurapi kepala saudara, urapi cuping saudara. Sehingga setiap perkataan yang tidak benar, yang bisik-bisik, habisi dia. Tidak akan tembus saudara-saudara ya. Tapi yang ada adalah perlindungan Tuhan. Kita mengurapi telinga kita maju di 2025 dengan 365 hari dalam berkat dan anugerah Tuhan.
Saya ajak saudara bisa bangkit berdiri. Yang pertama salamin keluargamu, cium istri, suami, anak-anakmu, selamat Natal. Yang kedua besti-bestimu, terima kasih ketemu masih berteman sampai hari ini. Yang ketiga, tanya kau open house ke tidak. Ya toh, tanya kau open house ke tidak. Nah, saudara bisa atur schedule, bisa atur waktu bersama-sama kita menikmati persekutuan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Terpuji namamu Tuhan, selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru, ya Tuhanku tak putus aku heran, ya Tuhanku tak putus aku heran, melihat ciptaanmu, melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar kau Allah, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar kau, ya Tuhanku, apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam menebus, pemberianmu dalam ku tertegun, bagiku dicurah oleh putramu, sama-sama maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar kau Allah, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar kau Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiga-nya, ya. Sama-sama haleluya, 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 ketiganya yang besar, haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami bertepuk tangan untuk masa depan kami yang sudah Tuhan sediakan. Kami bertepuk tangan untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami bertepuk tangan untuk promosi yang sudah di depan kami. Kami bertepuk tangan untuk pintu-pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi sukacita kami. Tuhan berjalan mendahului kami. Tuhan berperang bagi kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Malam ini kami tidur nyenyak, besok bangun tubuh diberkati, memandang hari esok dengan tertawa, karena Tuhan berikan damai sejahtera yang melebihi segala akal.
Aminkan janji Tuhan. Kasih dari Bapa yang melampaui segala akal menjaga, memelihara hati dan pikiranmu. Akal itu nyawa dan orang suntik obat penenang di darah. Dan Tuhan berikan lebih hebat dari semuanya itu. Engkau bebas dari segala ikatan. Anugerah dikasih karunia. Kekuatan yang Tuhan Yesus berikan dari sorga. Sehingga engkau cakap menanggung segala perkara. Lebih senang bersyukur daripada bersungut. Lebih suka meninggikan Tuhan daripada bicara masalah. Lebih senang bicara kesembuhan yang Tuhan kerjakan daripada penyakit. Dan saya percaya hari-hari saudara diwarnai dengan berkat Tuhan. Karena apa yang kau ucapkan itu yang akan mendatangi hidupmu. Persekutuan, tuntunan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagianmu. Hari ini, besok, tahun depan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Shalom, Selamat hari shalom, shalom. Natal.